Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita mulai lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat database. Gitu ya. Kalau video sebelumnya kita belajar konsep database, gitu ya, beberapa kumpulan informasi. Di sini kita akan mengambil satu kasus, dan nantinya dia akan kita buat uh, perintah SQL seperti yang dijelaskan di video sebelumnya juga, bahwa database itu memiliki bahasa khusus yang disebut dengan SQL, Sequence Query Language kalau tidak salah. Nanti kita cari tahu bagaimana idenya. Baik, kemudian kita juga mengenal ada bahasa visual ya, jadi tampilan. Kalau tadi SQL berupa teks-teks, di sini kita akan belajar visual yang disebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Ada lagi EER yang paling baru, yaitu Enhanced Entity Relationship. Ideasinya adalah nanti kita akan melihat secara visual bagaimana hubungan satu file dengan file yang lain. Satu tabel dengan tabel yang lain. Oke, kita mulai aja ya. Bayangkan kalau teman-teman bekerja sebagai database-nya, desainernya di Gojek gitu ya, di Maxim atau di Grab gitu ya. Nah, di sini kita akan ada driver dan passenger. Pertanyaannya bagaimana sih nyambungin keduanya ini gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan aja ya dengan membuat ininya, bisanya. Oke, kita mulai dulu ya. Kita buat lagi efeknya. Oke, oke kita aja ya. Jadi pertama, teman-teman, jadi kan kita punya namanya driver sama penumpang gitu ya. Maafin ya tulisannya agak kurang utuh aja, tapi mudah-mudahan kebaca. Ini driver. Nah, seperti tadi, driver itu kan kita harus kenali ya. Kenali misalkan, oh dia tuh punya nama, iya, 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 salah, salah, salah. Tuh, kurang bagus. Oke, atau ini. Oke, ya misalkan dia punya nama gitu ya. Oke, kemudian dia punya, tadi nomor motornya, gitu ya. Oke, terus dia ID-nya gitu ya. Terus dia punya tanggal aktif gitu. Oke, kemudian dia juga ada punya penumpang nih. Penumpang misalkan biasa punya nama ya. Misalkan saya Pak Anto. Terus alamat gitu ya. Yang harus dijemput. Mungkin pokoknya alamat yang mau dijemput. Terus alamat asal gitu ya. Sama alamat tujuan. Oke, oke. Nah, udah gitu ya kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya tadi challenge-nya ada. Ini kita akan buat database-nya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kalau drivernya itu tiba-tiba motornya dia lagi apa ya di kota lain nggak bawa motor, dia pengen jadi penumpang, apakah dia harus harus apa harus daftar jadi penumpang lagi di sini simpan lagi atau seperti apa gitu. Nah, nanti ada solusinya yang di dokumen tersebut, dokumen ini ya, yang solusinya dipakai ada yang umum sama tidak ada apa sih perbedaan ini. Jadi kalau kami ini kan yang sama namanya ya, yang sama itu namanya ya, nama ini sama lainnya sama gitu ya. Jadi kita akan buat misalkan di sini misalkan orang ya, orang itu akannya sama gitu ya. Nah, terus habis itu dilihat nih ada driver gitu ya. Ada lagi di sini namanya penumpang. Nah, ini ada konsep variables dia biasanya panah begini gitu ya. Yang idenya driver ini juga punya nama gitu. Sehingga nanti waktu dia dia bisa orang ini bisa sebagai penumpang maupun sebagai driver. Oke, terus di sini baru tambahin, misalkan tadi kalau driver tuh ada ID-nya, terus nomor motornya, ya, terus tanggal aktifnya, gitu ya. Nah, ini juga misalkan, penumpang juga ada ID-nya nih, loh, kok ada ID sama ID nih, coret aja. Berarti kita bisa taruh di sini ID-nya nih, ID-nya taruh di sini aja gitu. Nah, jadi coret di sini, ya kita pakai, nah di sini pakai misalkan nomor sama tanggal aktif ya, tanggal aktifnya. Sini juga ada alamat asal sama alamat tujuan. Nah, ini yang disebut dengan tadi ada dua tabel ini. Nanti ini tabel ya. Ini akan jadi tabel, ini akan jadi tabel, ini akan jadi tabel. Oke, kira-kira gitu. Nah, supaya kepake untuk berikut-berikutnya,
ini desainnya. Sekarang kalau gimana kalau misalkan kita akan bikin desain terkait dengan ini e-commerce, di mana situ ada harganya gitu ya, ada barangnya, ada stoknya, ada pembelinya gitu. Nah, coba di teman-teman nanti coba hubungkan atau buat buat barang desainnya, database-nya akan seperti apa gitu ya. Ingat ya tadi waktu desain yang pertama di dokumen sebelumnya itu kita belajar tentang konsep lingkungan di e-commerce gitu ya, e-commerce. Nah, saya tanya ya kalau yang jelas punya stok sama pembeli. Jadi kita ngedesain, oh nanti ada stoknya gitu ya, terus nanti ada pembelinya gitu ya, terus nanti ada harga gitu. Nah ini jebakan nih teman-teman, harga. Kenapa harga itu kan hubungannya dengan produk ya, gitu ya. Nah produk itu punya harganya gitu ya. Stok itu punya, ini kan ada ID-nya lagi kan, ID sama nama barang gitu kan. Oh jadi dibocorin deh, nggak apa-apa. Ini stok ID barang, stok ID barangnya. Terus, nah pertanyaan lagi nih, ini kan ada jumlah di sini ya, misalnya jumlah barangnya berapa. Nah ini ada ID produknya. Gitu. Jadi kalau di gambar ini kayak tadi nih ada namanya referensi eksternal atau referensi. Dia kan ID-nya ngambil dari ID produk ini ya. Pertanyaannya perlu begini nggak? Atau jangan-jangan ini perlunya cuma di sini nih di jumlah. Gitu. Jadi ini nggak perlu stok. Ini jumlah stok. Nah itu nanti teman-teman nanti mutusin. Oh saya pakai ini karena ini gitu ya. Nanti di desainnya disiapin. Oke, nanti pakai manual atau pakai file silahkan. Nah pembeli juga gitu, dia ada namanya, tiapnya, gitu ya, yang lengkapnya. Nah menarik adalah kalau dia beli di mana nih? Nah berarti kita butuh order. Order itu dia mungkin eh, misalkan ID pembeli gitu ya, ID pembeli, gitu ya. Oh dia juga harus punya ID juga nih, ID transaksi gitu ya. Kan nanti satu orang punya berapa, terus ID produknya, ini ID produknya. Terus dia juga beli jumlahnya. Nah, ini mulai nih aneh nih jumlahnya gitu ya. Nah, artinya apa? Ini punya masalah nih. Lah, kalau beli dari lebih satu produk gimana? Nah, ini tantangan teman-teman PR-nya gimana nih? Kalau ada order yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi, beli itu bisa beli satu order bisa beli banyak produk. Nah, ini gimana solusinya? Oke, itu ya tantangannya. Silakan dicoret-coret gimana caranya kalau ada pembeli ingin beli banyak produk di sebuah order gitu ya. Jadi gimana caranya satu pembeli gitu ya, satu order gitu ya, tapi banyak kita sebutnya N produk. Teman-teman sudah sebut ya bisa seperti apa. Mungkin itu tantangannya minggu ini gitu ya. Pertama, nanti kedua, ya. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.